Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka J. Wicaksana, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pada mata kuliah basis data. Oke, langsung saja ke videonya ya. Oke, di sini saya sudah membuat database yang mana DB rumah sakit ya. Di sini juga saya sudah membuat tabel, yaitu ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, sebelumnya ini kan sudah saya buat database DB rumah sakit ini berdasarkan tugas 2 yang kemarin ya. Kemudian selanjutnya saya akan mempraktikkan fitur transaksi menggunakan storage prosedur atau rutin ya. Kemudian kita ke transaksi 1 tanpa commit ya, yang dimana transaksi tanpa commit ini menunjukkan bahwa tanpa commit perubahan belum tersimpan secara permanen. Nah, pastikan database di rumah sakit masih terpilih ya. Ini sudah saya terpilih. Kemudian klik tab rutin di bagian atas ya, di bagian sini. Kemudian itu klik tombol add routine ya, add routine. Oke, kemudian sini kita kasih nama transaksi 1 ya. Kemudian pada bagian definition ya, itu kita isi kode. Di sini saya salin aja kodenya karena akan membuang waktu juga kalau saya ketik secara manual. Kemudian kita klik go. Oke, kemudian kita oke. Kita klik go untuk missing ya. Sebentar ya, kita drop aja, kemudian kita go. Nah, kan muncul transaksi 1 ya, yang mana kita buka ya. Ini transaksi 1, kita search aja. Oke, pertama saya membuat sebuah storage prosedur bernama transaksi 1 tadi ya. Kemudian di dalamnya terdapat perintah start transaksi. Ya, di bagian rutin ya. Nah, ya, di bagian sini yang dimana terdapat perintah start transaksi dengan insert pasien, info pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Kemudian ini tanpa diakhiri dengan commit. Nah, di akhir prosedur saya mau menambahkan select untuk menampilkan isi tabel pasien. Oke. Nah, ini bagian ini select ya. Oke, ini kita
info, kita simpan. Nah, setelah tersimpan, kita pilih klik tab, yaitu pilih ke beranda SQL, yang dimana kita panggil perintah yaitu file transaksi 1 ya. Kemudian ini seperti ini ya. Kemudian kita klik go. Nah, maka dia akan muncul ID pasien 6, nama pasiennya itu Tito, jenis kelaminnya itu L ya, atau laki-laki. Kemudian alamat pasiennya itu di Jalan Pakis Haji nomor 25 ya. Oke, pada tampilan ini query terlihat data pasien dengan ID 6 muncul ya di hasil select, namun transaksi belum saya commit ya. Kemudian kita ke panel, kita ke tabel pasien ya. Kemudian kita browse. Oke ya. Nah, ketika saya membuka tabel pasien ini, data dengan ID pasien ternyata belum ada ya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa perintah commit, perubahan pada transaksi belum disimpan ya secara permanen. Nah, jika ingin disimpan secara permanen, maka kita memerlukan yaitu dengan commit ya. Oke, di sini saya langsung contohkan aja di bagian tadi. Kita klik dulu DB rumah sakit ya. Kemudian kita klik rutin. Kemudian kita pilih add rutin lagi ya. Nah, di sini kita kita tambahkan dengan transaksi 2 ya. Transaksi 2. Oke. Kemudian pada definisi ini saya akan salin dulu ya. Nah, kita isi dengan start transaction, kemudian insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, kemudian value-nya itu ada 6, Tito, Jalan Pakis Haji nomor 25, L. Nah, di sini saya menggunakan commit ya. Kemudian di bagian akhir select from pasien dan end. Nah, ketika saya klik go, nah klik go. Oke, ini lupa, ini kita drop dulu. Ketika saya klik go, maka dia akan tersimpan, dan ketika kemudian saya pilih ke ini ya, tab SQL. Oke. Kemudian di sini saya jalankan perintah transaksi 2. Oke, kita klik go. Nah, dia akan muncul ID pasien 6, nama pasien itu Tito, jenis kelaminnya itu L atau laki-laki, alamat pasiennya di Jalan Pakis Haji nomor 25 ya.
kemudian di sini saya klik ke tabel pasien. Nah, bahwasannya dengan commit itu kita dapat menyimpan ya nilai value-nya ya berdasarkan tadi, yaitu ID pasien 6, nama pasien itu Tito, jenis kelamin L, jalan alamat pasiennya di Jalan Pakis Haji nomor 25. Nah, jadi sebelum kita menambah kita di bagian definition tadi kita tidak menambahkan commit, maka value-nya ini tidak akan muncul di bagian table pasien ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita menambahkan perintah commit, maka data tersebut akan disimpan ya perubahannya secara permanen ke dalam basis data. Oke. Yang ketiga yaitu kita transaksi by rollback ya. Oke. Sini kita klik lagi ya DB rumah sakitnya, kemudian kita ke bagian rutin. Kemudian di bagian ini kita tambahkan lagi ya rutin, tambahkan dengan transaksi 3 ya. Kemudian sini kita drop aja. Nah, di bagian sini, di bagian definisi, saya memasukkan perintah yang mana begin start transaction, update pasien, set nama pasien danar ya. Kemudian ID pasien sebenarnya 3. Di sini saya menambah, di sini kita berikan perintah rollback ya, kemudian commit, select from pasien dan end. Kemudian kita klik go. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, pada transaksi 3 ini nama pasien dengan ID 3 menjadi danar. Namun sebelum perubahan disimpan, saya melakukan rollback lalu commit tanpa perubahan tadi. Dengan demikian perubahan nama tidak jadi disimpan gitu. Nah, di sini saya klik ke SQL ya. Kita oke, kita keluar dari halaman itu, kemudian kita panggil transaksi 3-nya ya. Sorry. Nah, seperti ini kemudian kita go. Kemudian di sini saya akan buka tabel pasiennya lagi ya, dan melihat data dengan ID pasien ya. ID pasien 3 ya. Nah, nama pasiennya ID 3 tetap seperti semula, bukan danar. Ini menunjukkan bahwa perintah rollback berhasil membatalkan perubahan pada transaksi ya. Kemudian kita ke transaksi obat gitu ya. Di sini kita pilih ke menu trigger, kemudian membuat trigger yang otomatis mengurangi stok obat setelah transaksi ya. Yang mana di bagian sini ya, di bagian SQL ini, di bagian DB rumah sakit ya. Kemudian di sini saya memasukkan perintah untuk membuat tabel obat ya. Nah, ini
ini saya copy dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Ini saya copy ya, kemudian saya go. Nah, maka dia akan muncul tabel baru yang mana tabel obat ya. Kemudian sini saya menambahkan lagi yaitu tabel transaksi obat. Oke, ini saya copy aja ya, kemudian kita go aja. Nah, maka akan muncul tabel baru yaitu tadi ya, transaksi obat. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan dua tabel baru yaitu tabel obat dan tabel transaksi yang tadi sudah saya buat ya, yang mana tabel obat menyimpan data obat dan stoknya, sedangkan tabel transaksi obat menyimpan data penjualan obat kepada pasien. Oke, di sini saya klik dulu ya, tabel pada obat ya. Kemudian saya insert ya. Kemudian saya memasukkan beberapa data contoh, misalnya yaitu ID kode obat ya, yaitu OB OB 001 ya. Kemudian nama obat misalkan yaitu amoxicillin. Kemudian harganya itu 10.000 ya. Saya bikin 10.000. Oke, seperti itu. Kemudian stoknya itu saya bikin 20. Kemudian saya klik go. Oke, maka di sini obat, ID obat, kode obat, nama obat, harga stok, value-nya yaitu ada memasukkan value yang mana kode obatnya adalah OB001 dengan nama obatnya itu yaitu amoxicillin ya, harganya itu 10.000. Nah, stoknya itu adalah 20 gitu teman-teman. Oke. Kemudian saya membuat trigger TG jual ya, yang mana ini saya klik dulu, yang mana ini mungkin yang ini ya, saya klik file DB rumah sakitnya ya, database rumah sakitnya. Kemudian di sini saya trigger trigger. Kemudian di sini saya akan menamakan trigger ini yaitu TG jual ya, TG jual. Timingnya itu after ya. Kemudian eventnya itu adalah insert. Kemudian pada bagian definition ya, atau definisi, saya memasukkan perintah. Oke, ini saya paste aja. Saya memasukkan perintah update obat set stok sama dengan stok dikurang new jumlah where ID obat yaitu new ID obat dan N ya. Kemudian di sini saya klik go aja. Oke. Oke.
Oke, ini tabelnya belum ya, saya lupa. Tabelnya ini yaitu adalah di bagian transaksi obat ya. Nah, harusnya di sini kemudian kita klik go. Ini sebentar. Ya, trigger itu tadi itu TG jual ya, TG jual, kemudian tabelnya itu adalah transaksi obat ya, transaksi obat, kemudian time-nya itu adalah after, kemudian event-nya itu adalah reset ya, kemudian definisinya itu kita salin aja, saya salin, kemudian saya paste, kemudian saya simpan ya. Nah, ini sudah saya simpan, yang mana muncul trigger dengan name TG jual, table transaksi obat yaitu nah, time itu adalah after, eventnya adalah insert. Nah, ini sudah. Oke, trigger. Jadi trigger ini dijalankan after insert, artinya setelah ada data transaksi obat baru, maka trigger akan otomatis mengurangi stok obat. Nah, pada tabel obat berdasarkan jumlah yang dibeli. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk menguji trigger ini, maka saya akan membuka tabel obat ya. Kita lift aja, oke, kita keluar. Nah, maka dia akan sebentar. Tabel obat, kemudian kemudian di sini saya browse aja. Nah, kemudian saya memberikan nilai stok misalkan ya 20. Value nya itu adalah 20. Nah, oke ya, stoknya bernilai 20 ya. Kemudian saya buka lagi yaitu transaksi obat ya, table transaksi obat. Kemudian saya pilih insert ya. Kemudian di sini saya akan memasukkan contoh ya, ini contoh aja, contoh data yang mana ID pasien itu sebentar ya. ID pasien itu adalah 1, kemudian ID obat itu 1, jumlahnya itu ada 5, kemudian total harganya itu adalah 50.000. Oke, kita klik go. Nah, maka dia akan muncul ya, yang mana ID pasien itu adalah 1, ID obat itu 1, jumlahnya itu 5, dan total harganya itu 50.000 ya. Jadi saya nggak masukkan, saya belum masukkan ID transaksinya ya. Maka di sini value nya adalah 0 ya. Oke, kita kembali ke tabel obat ya. Kemudian sini saya klik browse yang mana setelah transaksi dimasukkan, saya kembali melihat tabel obat yang mana sekarang stok amoxicillin
berkurang menjadi 20 ya. Oke, mungkin di sini ya tabel obat. Nah, ini tadinya adalah stok amoxicillin itu adalah 20. Nah, sekarang berubah menjadi stoknya itu adalah 15. Nah, perubahan ini terjadi secara otomatis karena trigger TG jual ya, yang menjalankan perintah pengurangan stok setiap kali ada transaksi obat baru. Nah, jadi setiap ada transaksi obat baru, maka stoknya juga akan kepake ya, akan berkurang gitu. Oke. Kemudian di sini saya ingin mensimulasikan dua database dalam satu server atau basis data yang terdistribusi. Oke. Ini disclaimer ya, karena perangkat saya tidak mumpuni ya, tidak memungkinkan untuk menjalankan replikasi master slave dengan dua sistem operasi praktik pada basis data terdistribusi. Saya simulasikan dengan menggunakan dua database yang berbeda dalam satu server MySQL yang sama. Jadi laptop saya ini nggak support gitu ya Pak. Laptop saya ini nggak support membuka Linux. Walaupun di sini saya sebelumnya sudah mendownload VirtualBox, yang mana juga saya sudah mendownload Linux ya. Nah, di sini sudah saya download Pak. Akan tetapi pada saat saya buka VirtualBox-nya itu lumayan lelet Pak. Jadi laptop saya juga nggak ngangkat gitu Pak. Untuk membuka Linux-nya itu akhirnya laptop saya jadi nge-hang gitu, karena laptop saya nggak bisa menjalankan dua sistem operasi sekaligus. Karena saya menggunakan, jujur aja saya menggunakan laptopnya juga masih laptop jadul, yang mana laptop saya ini masih tebal dan ada kasetnya gitu Pak. Jadi secara spesifikasi laptop saya yaitu belum mumpuni untuk membuat basis data yang terdistribusi, yaitu simulasi dua database dalam satu server. Nah, ini saya belum bisa, tapi saya menggunakan alternatif lain, yang mana saya mensimulasikan dengan menggunakan dua database yang berbeda dalam satu server menggunakan MySQL yang sama. Oke. Kemudian di sini saya akan membuat database baru ya, dengan nama database yaitu DBLab. Nah, ini saya create new, saya create. Nah, di sini saya menambahkan yaitu data DBLab. Dan di sini saya tambahkan, saya create. Nah, maka akan muncul di sini adalah DB ya. Nah, sini ada DB rumah sakit dan DB lab. Nah, DB lab ini yang barusan saya buat tadi ya. Karena saya nggak bisa, balik lagi tadi, saya nggak bisa, laptop saya tidak support gitu Pak. Laptop saya tidak support, jadi mau nggak mau saya mencari alternatif lain ya. Nah, kemudian di phpMadmin, kemudian di sini saya pergi ke SQL ya. Kemudian saya tadi ya sudah saya create DBLab ya. Jadi untuk mensimulasikan basis data terdistribusi, di sini saya membuat sebuah database, yaitu tadi ya DBLab. Nah, database ini saya asumsikan sebagai sistem laboratorium yang terpisah dari database utama rumah sakit. Nah, karena ya lagi-lagi tadi ya, laptop saya nggak mumpuni, jadi saya asumsikan saya asumsikan bahwa menggunakan database baru bernama DBLab. Nah, kemudian saya
Nah, DB Lab ini terpisah dari database utama yang tadi ya, DB rumah sakit tadi. Jadi ini adalah database yang terpisah ya. Kemudian di bagian DB Lab ini ya. Nah, di sini saya ingin membuat tabel hasil lab ya. Kemana di sini saya buka SQL ya untuk membuat tabel hasil lab ya. Nah, ini saya copy aja biar nggak lama. Nah, kemudian saya go aja ya. Jadi di sini sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi di create table hasil lab ini ada ID hasil, kemudian ada ID pasien, kemudian ada jenis pemeriksaan, kemudian ada hasil dan tanggal. Oke. Jadi dalam tabel ini yaitu bersihkan atribut-atribut yang mana ada ID hasil, ID pasien, jenis pemeriksaan, hasil dan tanggal. Oke, di sini saya go aja ya. Nah, maka dia akan membuat tabel baru ya. Nah, ini dia tabelnya, yaitu ada ID hasil, ID pasien, jenis pemeriksaan, hasil, kemudian ada tanggal ya, berdasarkan tadi yang saya buat tadi ya. Kemudian oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di dalam DB Lab saya di sini saya menyimpan saya membuat tabel hasil lab ini untuk menyimpan hasil pemeriksaan laboratorium pasien. Nah, kemudian di sini saya akan mengisi data contoh di hasil lab ya, hasil lab. Kemudian di bagian sini ya, kemudian DB Lab. Nah, di bagian sini saya insert aja ya, saya insert, kemudian muncul. Nah, di sini saya memasukkan nilai value-nya, yaitu adalah di sini adalah 1 di pasien, sorry, ini enggak, di pasien 1. Kemudian jenis pemeriksaannya adalah tes darah ya. Kemudian untuk hasilnya itu adalah normal. Kemudian tanggalnya itu adalah 2025. Bulan 12 dengan 01 ya, 2025 12 dan 01. Kemudian di baris kedua ya, saya memasukkan yaitu ID pasien tadi ya, sama yang kayak di atas. Nah, kemudian sini saya masukkan value-nya 2. Kemudian di sini saya menambahkan jenis pemeriksaannya, yaitu adalah ronsen. Oke. Ronsen. Oke. Kemudian hasilnya itu berdasarkan hasil itu tidak ada kelainan ya. Oke. Kemudian pemeriksaannya itu tanggal 2025 12.02. Kemudian di sini saya klik go aja. Alhamdulillah ya, saya klik go. Nah, di sini sudah terbuat ya berdasarkan hasil lab tadi, bahwasanya ada 2 ya, yaitu ada 2 value nilai yang mana terbagi jenis pemeriksaannya terbagi 2, yang mana yang pertama itu adalah tes darah, yang kedua itu adalah ronsen.
Kemudian di sini saya akan mengakses data lintas dari database-nya. Nah, disclaimer lagi, di sini saya menambahkan data pasien di bagian DB rumah sakit. Ya. Menambahkan data pasien, ya. Data pasien. Oke, di bagian data pasien ini. Nah, bagian data pasien, ya, DB rumah sakit. Di sini saya buka SQL ya. Kemudian di sini saya tambahkan perintah. Oke, ini saya copy aja biar nggak lama ya. Nah, di bagian ini kita select ID pasien, nama pasien, jenis pemeriksaan, hasil, tanggal, kemudian dari database rumah sakit, titik pasien ASP, kemudian bergabung ke database lab ya, atau DB lab, hasil lab KSA on P titik ID pasien dengan HID pasien. Oke. Dengan perintah ini saya menggabungkan data dari dua database yang berbeda ya. Ini tadi ya, data DB rumah sakit ya, dari data DB rumah sakit ke DB lab gitu. Nah, hasil query menampilkan nama pasien. Oke, sini kita go aja ya. Nah, hasilnya akan menampilkan nama pasien dari database rumah sakit ya, database rumah sakit beserta jenis pemeriksaan dan hasil lab dari database DB lab. Nah, jadi mengambil data dari DB rumah sakit, nah kemudian bergabung ke database DB lab gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, nah, hasil query menampilkan nama pasien dari database rumah sakit beserta jenis pemeriksaan dan hasil lab dari database DB lab. Nah, kita klik tabel hasil lab ya. Nah, maka di bagian hasil lab, bentar ya. Sebentar ya. Ini adalah di bagian SQL. Data pasien, data pasien. Oke, di sini saya akan menambahkan data pasiennya ya. Bagian di rumah sakit ya. Nah, di bagian sini, sorry, kemudian sini saya klik ini tadi, ulangin yang tadi ya. Go. Nah, tadi ya.
Dengan perintah ini saya menggabungkan dua data dari dua database tadi ya, dari data DB rumah sakit ke data DB lab ya, atau database lab. Nah, meskipun kedua tabel berada pada database yang berbeda, nah keduanya dapat diakses dalam satu perintah, sehingga mensimulasikan bahwasannya konsep basis data terdistribusi ya, di mana data tersebar di beberapa lokasi akan tetapi masih dapat diintegrasikan. Oke, jadi sebagai kesimpulan di sini, pertama yaitu untuk mempraktikkan transaksi di dalam basis data menggunakan storage prosedur dengan perintah start transaction, commit, dan rollback, serta melihat pengaruhnya terhadap penyimpanan data. Nah, kedua, saya membuat trigger pada label transaksi obat yang secara otomatis tadi untuk mengurangi stok obat sehingga integritas data stok tetap terjaga. Nah, yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah saya mensimulasikan bahwasannya basis data terdistribusi dengan menggunakan dua database yang berbeda, yaitu database DB rumah sakit dan DB lab ya, dan mengakses data dari keduanya dalam satu query. Nah, karena keterbatasan perangkat saya tidak mumpuni menggunakan dua server fisik sekaligus, namun simulasi ini tetap menggambarkan prinsip bahwasannya data dapat tersebar di beberapa database dan tetap dapat diolah secara bersama-sama. Oke, dengan demikian video praktikum tugas 3 pada mata kuliah basis data, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.